Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam Munandar SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bulukumba. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Salma SPD. Beliau adalah guru kelas 5 pada UPT SPF SD Negeri 139 Lamanda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi hari ini kita adakan percakapan praobservasi sebelum saya melakukan pengamatan di dalam kelas, bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan atau biasa kita istilahkan dengan observasi kelas. Ya, jadi tujuan observasi kelas ini adalah untuk menilai dan mengamati serta mengevaluasi terkait dengan proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Ya, jadi hari ini kita lakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan dari Ibu agar pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas pada saat observasi ini intinya lebih baik dari sebelumnya, kemudian lebih berpihak kepada murid. Ya, jadi sebelum saya lanjut tanya jawab tentang persiapan Ibu sebelum saya melakukan observasi di kelas, saya ingin tahu dulu mata pelajaran yang Ibu akan ajarkan pada tahap observasi adalah pelajaran apa, Bu? Terima kasih. Mata pelajaran yang nanti akan saya ajarkan di kelas pada saat observasi itu mata pelajaran IPAS, Pak. Oh ya, jadi mata pelajaran IPAS. Ya, jadi selanjutnya, Bu, saya ingin bertanya lagi tentang tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada saat pembelajaran itu seperti apa, Bu? Baik, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu siswa dapat memahami dan menceritakan kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia serta kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Ya, jadi seperti itu tujuan pembelajarannya jadi pada mata pelajaran IPAS ya. Ya, selanjutnya, Bu, area pengembangan yang Ibu ingin capai pada saat proses pembelajaran itu seperti apa? Baik, area pengembangan yang ingin saya capai yaitu bagaimana saya memperdalam materi yang nanti akan saya ajarkan pada saat observasi. Kemudian medianya telah saya persiapkan, LKPD-nya juga telah saya persiapkan. Kemudian pengembangan materinya itu untuk murid yaitu bagaimana mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap siswa yang ada di kelas saya. Jadi seperti itu area pengembangannya, Bu. Ya, selanjutnya, Bu, sekarang saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu akan lakukan pada saat observasi nanti terkait dengan metode pembelajaran atau model pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada saat proses.
Adapun rancangan pembelajaran atau strategi pembelajaran yang nanti akan saya terapkan di kelas itu Pak, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Bagaimana kita menggunakan model pembelajaran problem basic learning atau biasa kita kenal dengan PBL, dengan metode diskusi, kemudian pembagian kelompok, penugasan. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi model pembelajaran yang akan Ibu lakukan adalah model pembelajaran basic PBL ya, pembelajaran basic learning atau istilahnya PBL. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Ya, jadi kira-kira kapan saya bisa melakukan observasi di dalam kelas? Mungkin besok Pak bisa kita laksanakan observasi di kelas, karena modul ajar yang saya sudah persiapkan semuanya, baik itu LKPD dengan materi-materi sudah saya persiapkan sebelumnya, jadi observasinya bisa kita laksanakan besok. Jadi besok ya, pada jam keberapa itu? Yang pertama Pak. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi nanti besok kita bertemu kembali pada jam pertama. Jadi Ibu akan melakukan pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan rencana yang Ibu telah susun sebelumnya. Ya, jadi sampai ketemu besok Bu di dalam kelas. Ya, jadi demikian percakapan pra observasi hari ini Bu. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu besok. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Hadir semua di sini hari? Iya. Ada yang tidak hadir? Iya. Siapa yang tidak hadir? Email. Email. Iya. Email. Ada yang tahu kenapa email
tadi itu namanya melimpah ruah, tidak terbatas. Banyak kekayaan alam, banyak rempah-rempah. Inilah rempah-rempah ini karena harganya mahal sehingga ketertarikan bangsa asing untuk memiliki daerah-daerah penghasil rempah-rempah itu sangat berambisi sekali untuk menguasai daerah tersebut. Apa rempah-rempah apa saja itu yang ingin dikuasai? Misalnya, ya, pala, yang keempat ini sangat mahal harganya. Ini biasa kita jumpai sekarang itu di dapur-dapur yang biasa memasak, ibu-ibu, mama-mama yang biasa memasak di dapur. Cengkeh itu kita jadikan sebagai Untuk pengharum makanan. ya pengharum makanan, betul sekali. Ada lagi? Apalagi kegunaannya cengkeh? Sebagai apa? Bahan bahan dapur itu tadi pencampur makanan supaya harum, enak rasanya. Bisa juga digunakan sebagai obat. Ya, bahan baku obat bahan. Kemudian apa lagi, Pak? Pala. Tahu bentuknya pala? Tahu. Besar, kecil? Kecil. Mana besar, kecil yang merica? Mana Pala. besar? Pala itu bentuknya seperti kelereng, juga baunya sangat harum, digunakan juga sebagai bahan campuran dalam bumbu memasak ataupun obat-obatan. Bisa juga untuk kosmetik. Kemudian yang ketiga adalah ya, itu termasuk di situ. Kemudian apa tadi yang keempat? Lada, ya, termasuk semua itu bumbu dapur, keanekaragaman rempah-rempah yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, apa faktor penari yang kedua? Letak wilayah Indonesia yang sangat strategis. Apa itu lagi strategis? Apa itu strategis? Tahu strategis? Tahu nih? Apa? Hah? Apa? Coba dijelaskan saja dengan kata-kata sendiri. Apa itu strategis? Ya. Mudah dijangkau. Ya, mudah dijangkau. Strategis, letak wilayah Indonesia sangat strategis. Kenapa? Karena dapat dilalui oleh kapal-kapal asing yang lewat atau menyaksikan di wilayah Indonesia. Ya, dulu itu adalah ada namanya pedagang dari luar yang singgah di perairan Indonesia, berlabuh singgah sebentar, menjual barang dagangannya, kemudian ambil lagi barang di situ, kemudian dia berlayar lagi untuk membawa dagangannya, memperdagangkan dagangannya di wilayah atau daerah tertentu. Sudah paham ini semua? Sudah? Tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada, jelas semua toh? Iya. Di buku juga bisa dibaca di situ supaya lebih jelas lagi materi kita pada hari ini. Baik, sebelumnya Ibu akan membagi kelompok sebanyak 3 kelompok. Berapa orang semua itu dibagi 3. Kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2. Tiga saja karena ini kan sudah terbentuk kelompok kita di dalam kelas kita. Kelompok 1 di sini kelompok 2, sini kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan dari itu? Tidak. Ya, dadah. Nah, sekarang karena kelompoknya sudah terbagi, Ibu akan membagikan lembar tugas atau LKPD-nya kepada Ibu.
kerja itu yang ada di hadapan tak secara berkelompok berdasarkan kelompok yang telah Ibu tadi bagikan. Ibu beri waktu 15 menit. Nah sekarang Ibu ingin kelompok 3 dulu, terakhir dulu. Kelompok 3 yang naik di sini membacakan hasil daripada tugas atau kerja kelompoknya, dan sebentar kelompok yang lain mendengarkan dengan sama. Silakan kelompok 3 yang mewakili dari salah seorang kelompoknya, silakan naik di sini membacakan tugasnya. Jadi, ya coba berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. bagaimana kita menjaga wilayah kita agar terhindar dari segala
lagi bersama saya Imam Munandar SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bulukumba. Hari ini kembali lagi ditemani oleh Ibu Salma selaku guru kelas 5 pada UPT SPF SDN 139 Lamanda. Dan hadir juga pendamping pengajar praktek kami Bapak Sri Ali SPD MPD selaku pendamping pengajar praktek di guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bulukumba. Hari ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi yang mana sebelumnya kami telah melakukan percakapan pra observasi, kemudian dilanjutkan dengan observasi. Hari ini lanjutan dari kegiatan tersebut adalah percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi yang mana ini adalah merupakan lanjutan dari kegiatan supervisi akademik yang kemarin kita telah melakukan percakapan didahului dengan percakapan namanya pra observasi, kemudian observasi di kelas. Sebelumnya itu saya ingin tahu dulu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran di kelas. Baik, perasaan saya sangat lega pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas atau observasi, di mana saya sudah bisa melaksanakan proses pembelajaran yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Di mana juga saya telah menyiapkan program pembelajaran, media pembelajaran, dan juga LKPD dari hasil-hasil yang nantinya akan dikerjakan oleh siswa. Jadi seperti itu perasaan Ibu sangat sudah lega karena telah melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah Ibu susun sebelumnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bu, apa yang Ibu harapkan dari percakapan hari ini? Yang saya harapkan, Pak, saya dengan Bapak bisa sharing mengenai pembelajaran kita. Mungkin ada yang masih kurang dan mungkin juga ada yang sudah bagus dan juga ada yang masih perlu diperbaiki. Baik, jadi sesuai yang harapan Ibu tentang percakapan hari ini, Ibu mengharapkan kita sharing terkait dengan hal-hal yang sudah bagus ataupun yang yang masih kurang. Jadi menurut Ibu hal-hal apa yang sudah baik yang Ibu lakukan terkait dengan pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas? Menurut saya yang sudah bagus itu, Pak, yaitu mengenai tujuan pembelajaran berdasarkan mata pelajaran yang telah saya ajarkan itu sudah tercapai. Terlihat dari siswa-siswa saya itu sangat antusias sekali saat saya melakukan sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang saya lengkapkan. Siswa sangat antusias menjawab dan juga terlihat pada lembar kerja siswa LKPD yang saya berikan setelah saya periksa, alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Jadi betul sekali apa yang Ibu katakan bahwa sesuai dengan apa yang saya amati, Bu. Saya lihat ini murid sangat aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan. Kemudian selanjutnya, Bu, hal-hal apa yang menurut Ibu masih kurang dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Yang saya anggap masih kurang itu, Pak, yaitu mengenai proses pembelajaran berdiferensiasi saya kira masih kurang maksimal. Jadi seperti itu ya, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi seperti apa yang saya lihat, sebenarnya Ibu di sini sudah mampu
melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, namun perlu memang kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini secara berkelanjutan agar kita memahami, paham betul bagaimana itu pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya. Sesuai dengan yang kita ketahui kan, pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3 macam, ada proyek, ada proses, dan ada produk. Ya. Selanjutnya Bu, jadi menurut Ibu langkah apa yang selanjutnya Ibu lakukan terkait dengan hal pengembangan kompetensi, terkait dengan pengembangan kompetensi dalam hal pembelajaran berdiferensiasi? Pengembangan yang akan saya lakukan, saya akan mengikuti seminar-seminar baik itu luring maupun daring. Kemudian yang kedua, saya akan mengikuti juga seminar melalui YouTube dengan menonton video-video pembelajaran. Kemudian yang ketiga, saya juga bisa sharing dengan teman sejawat dan ekspor. Jadi ini sangat menarik karena Ibu mempunyai rencana untuk melakukan pengembangan diri, baik itu secara daring maupun luring, kemudian pelatihan mandiri di BMN. Kira-kira kapan Ibu bisa laksanakan itu? Insya Allah pasti cepatnya. Ya. Siapa yang pertanyaan selanjutnya Bu? Siapa yang menurut Ibu bisa mengingatkan komitmen yang akan Ibu lakukan terkait dengan peningkatan kompetensi diri Ibu? Yang bisa mengingatkan saya terkait pengembangan kompetensi yang saya lakukan, yang saya akan kembangkan yaitu rekan sejawat, kepala sekolah, atau mungkin Bapak sendiri yang bisa mengingatkan. Jadi insya Allah kita akan berkolaborasi dengan rekan sejawat mengenai bagaimana pengembangan kompetensi kita terkait dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Mungkin sampai di sini masih ada yang perlu disampaikan Bu? Saya kira cukup Pak. Jadi baik, terkait dengan hasil diskusi, hasil percakapan pasca observasi hari ini, jadi setelah saya akan mereview bagaimana proses coaching yang kita laksanakan, proses proses supervisi kelas, mulai dari percakapan pra observasi, kemudian ditindaklanjuti dengan observasi, dan pada akhirnya yang terakhir adalah observasi. Mudah-mudahan dan terakhir adalah percakapan pasca observasi. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik mampu mengembangkan kompetensi kita masing-masing, sehingga murid ini dapat belajar dengan baik pula, dan intinya kita sebagai pemimpin pembelajaran mampu menuntun siswa sesuai dengan kodratnya masing-masing. Saya kira, atau ada hal yang ingin perlu disampaikan Bu? Saya kira sudah terangkum semua dari wawancara kita. Ya, terima kasih atas waktu dan kerjasamanya Bu, dan saya akhiri dengan ucapan bagi sebuah pasukan penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi alhamdulillah Pak Imam telah melakukan sesi coaching pasca observasi kepada Ibu Salma. Terima kasih kepada Ibu Salma yang telah bersama Pak Imam dalam hal ini. Namanya proses coaching ini tentu kami sampaikan bahwa apa yang dilakukan pada intinya sudah bagus, sudah sejalan dengan apa yang menjadi alur percakapan kita. Jadi percakapan kita tujuan, kemudian mengidentifikasi, menggali pertanyaan dengan tujuan mengidentifikasi
apa yang perlu dikembangkan, kemudian rencana aksinya juga sudah nampak di sini, dan tanggung jawabnya juga sudah ada. Dari beberapa bagian ini alhamdulillah sudah terpenuhi, walaupun ada beberapa hal yang penuhnya sudah bagus lah. Dari 8 sudah bisa ada 7 lah yang tapi namanya orang belajar, kita juga lagi mengalami semua. Bisa sebenarnya Pak Imam menggali lebih dalam lagi tentang hal-hal potensi yang dimiliki oleh Ibu Salma. Jadi tadi yang sisi positifnya itu belum menyampaikan tujuannya ya, jadi tetapi belakangan Pak Imam juga bisa membelokkan ini sampai akhirnya Ibu Salma menyampaikan bahwa itulah saya mau mengetahui apa kira-kira yang sudah bagus dan yang belum bagus pada saat kami belajar, pada saat kami mengajar. Nah, itulah tujuannya ini sudah disampaikan. Jadi tujuan sudah tersampaikan. Kemudian yang sedikit ini dari Pak Imam sedikit terpancing adalah pada saat Ibu Salma menyampaikan bahwa pembelajaran berdiferensiasinya masih kurang. Di sini bagusnya kalau Pak Imam pancing lagi, jadi sebaiknya bagaimana kalau misalnya dalam hal itu yang bagian diferensi bagaimana yang kurang, untuk bisa meningkatkan itu apa yang menurut Ibu Salma yang harus dilakukan. Jadi yang terpancing untuk memberikan saran di situ bahwa memang kita harus melakukan. Kemudian ini juga untuk sifat yang menggali, kita lanjut konkret kapan, siapa yang bisa membantu, ya, jadi bisa lebih dipertajam lagi dengan cara apa, bagaimana caranya, ya. Dan yang terakhir mungkin ini tentang kesimpulan. Ya, kesimpulan harusnya minta ke Ibu ya, minta ke Ibu Salma apa kesimpulan dari pembicaraan yang bisa diambil. Tapi pada intinya semua sudah sesuai dengan alhamdulillah. Ya, memang terbangnya coaching ini bukan hanya kepada rekan sejawat, tapi juga kepada anak didik, kepada masyarakat juga bisa dilakukan. Terima kasih Pak Imam telah melaksanakan proses coaching pasca observasi yang merupakan tindak lanjut dari observasi yang telah dilakukan kelas, dan ini sebenarnya ciri khas dari pembelajaran yang lebih bermakna, supaya kita bisa bahwa ternyata ada juga maknanya, ada juga yang berkesan dari pembelajaran. Demikian tambahan-tambahan yang sama-sama kita bisa lebih sempurnakan untuk lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.